Aduh, aduh, sorry mas, sorry. Aduh. Gimana sih Mbak, orang aku baru nali persaudaraan nih, nali sepatu bukan, loh, nali Mbak. sepatu. Sorry mas, kotor. Enggak, yang kena hatiku. Jangan. Eh, Itu mas Topik. Mbak Tiffany. Ya Allah. Apa kabar mas? Oh baru syuting toh ini. Iya. Oh ya Allah, halo guys. Hai guys. Maaf Oh. Mbak, ini tadi baru nali sepatu. Iya, sorry soalnya. mas, nyipratin ya gara-garanya. Tunggu. Kok ada mas Topik di GBK? Kan Solo kan? Iya. Dari Solo? Iya, Ah, dari Solo Mbak. Dari Solo lari ke GBK? Iya, ini kebetulan baru lari dari kenyataan bahwa dia udah bahagia sama yang lain ini loh Mbak. Ya Allah. Kejauhan diri larinya, Kejauhan Pak. larinya. Kalau aku emang senengnya lari kalau di GBK. Soalnya kan enak, luas, terus habis itu bersih, nyaman gitu. Ini baru pertama nih ke GBK. Iya baru pertama Mbak, ini tapi keren sih ini. Wah bersih banget, udaranya seger juga. Ini solo runner nih. Wah iya. Solo runner. Solo runner Tapi nggak apa-apa lah kalau belum berapa putaran nih kan. Ini Bareng dulu deh. kebetulan udah ultra saya. Udah ya sekali lagi. Oh, lagi, Kan Mbak? Bulan puasa kan sehat. Oke, Harus ayo, ya. ayo. Deh kita lari bareng deh kalau Ayo, gitu Mbak. ya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Topik Sudirman pernah menerima tak sedikit komentar miring saat berlari karena berat badannya. Namun hal tersebut justru menjadi motivasinya mengubah gaya hidup lebih sehat hingga menurunkan berat badan. Perkenalan Topik dengan lari dimulai pada April 2025. Saat itu berat badannya mencapai 128 kg. Topik menyadari hal ini terjadi lantaran pola hidupnya yang berantakan. Tak kurang dari 1 tahun, berat badannya menyusut lebih dari 30 kg. Namun baginya, jangan jadikan kurus sebagai motivasi dan target berolahraga. Pasalnya, langkah awal dimulai melalui berdamai dengan tubuh sendiri. Berangkat dari pengalamannya lebih dari sekedar narasi, Topik pun menggagas gerakan perubahan gendut berlari. Gerakan bagi mereka yang memiliki berat badan berlebih dapat bergerak tanpa harus malu melawan stigma bahwa pemilik tubuh besar tak harus selalu merepotkan. Pendekatan ini penting karena nyatanya tak sedikit orang dengan obesitas mendapatkan intimidasi di ruang publik. Yuk kita simak perjalanan Topik dan gerakan gendut berlari selengkapnya. Semangat teman-teman gendutku. Oke, kalau kita ngomongin soal sosok, aku bilangnya inspiratif sih. Iya nggak sih? Iya, pagi Mbak Tiffany. Kalau yang ngikutin IG-nya Mas Topik ya sama gendut berlari ya. Tapi kalau ngomongin lari Mas Topik, dari kapan mulai lari? Awal lari di bulan April tahun April. 2025, tahun lalu. Oke. Iya, Jadi sebelumnya nggak pernah lari? nggak pernah. Jujur aja, saya lari cuman buat gambar aja, paling 5 detik. Sampai sekarang di bulan... Sama lari dari kenyataan ya? Lari dari kenyataan bahwa dia bahagia bersama orang lain. Aku tetap bahagia dengan pilihanku sendiri. Aduh. Oke, jadi Ya. baru lari tahun lalu. Iya, Nah, kenapa akhirnya mutusin untuk lari deh? karena satu penyakit yang sangat-sangat menyakitkan, Mbak. Apa tuh? Kebiasaan yang manusia biasa itu harusnya lakukan dan saya tidak bisa. BAB. Oh, jadi bukan karena berat badan, bukan Bukan, karena Mbak. obesitasnya atau Bukan. penyakit apa gitu, biasanya karena ada kolesterol atau No. apa, karena nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB. Karena itu hampir 2 minggu Wah, bisa BAB, mencoba untuk jongkok di toilet, heeh. tapi nggak keluar. Malah yang keluar kenangan, Mbak. Tuh, sebelumnya pernah gitu juga nggak? Nggak pernah, itu paling parah sih. Oh. Saya pada akhirnya saya mengindikasi basir atau mungkin apa namanya ambeien ya Mbak. Heeh. Nah habis itu ke dokter lah, tak tanya sama dokternya Mbak, dok ini gimana? Habis itu ngecek lah sebagian itu, Heeh. terus dia bilang, Mas ini tuh nggak apa-apa, coba gerak dulu. Nggak pernah olahraga tuh Mas, gitu sama dokternya. J itu ya, biasanya nggak pernah olahraga, yang gerak, yang olahraga cuma mulutnya doang gitu. Makan maksudnya Mbak. Heeh. Terus habis itu tak coba jalan tok di dekat di desa saya itu Plumbon, desa Plumbon. Shout out tuh my desa, my village. Desa Plumbon dekat Bukonang itu Mbak. Itu jalan sambil ngonten. Pace-nya paling pace 13. Karena Terus jalan santai aja jalan ya. santai itu, tapi di videonya kelihatan pura-pura lari.
dihujat lah, itu PES 13 kok ngapain diposting kayak gitu Mbak. Padahal orang-orang nggak tahu bahwa di balik saya gerak itu ada organ tubuh yang harus mengeluarkan feses atau ngapunten bahasanya BAB yang akhirnya setelah olahraga bisa. Udah alasannya cuma itu toh. Berapa lama setelah olahraga itu akhirnya bisa BAB lagi? Lancar? Sehari. Oh iya? Oh lancar banget itu seminggu. Oh. Jadi setelah jalan kan nagih toh Mbak habis olahraga bisa BAB ya udah tak lanjutin. Lanjut lari, habis itu nggak berhenti di PES 13? Iya, akhirnya nagih ternyata. Jadi memang dulu mungkin ini agak oversharing ya Mbak, tapi ada satu kenangan yang akhirnya saya jadi suka lari hari itu gara-gara suka bikin trek depan rumah. Trek itu kayak batu bata ditata, terus habis itu aku lari di trek itu sambil ditemenin ibu. Karena sekarang ibu udah almarhum, akhirnya saya menikmati lari dan akhirnya mencoba trail run karena treknya kan sudah dibentuk tuh Mbak. Kalau semisal kayak di GBK atau di kota saya di Manahan itu kan bebas. Lah kalau kita trail run tuh ada treknya. Nah dari situ aku kayak wah sepertinya saya suka lari. Dulu pas di April itu kan adalah titik tertinggi untuk berat badannya Mas Taufik ya? Ya. 128. 128. Ya. Oke, walaupun bukan karena berat badan menjadi alasan untuk lari, namun karena BAB, tapi itu mengkhawatirkan loh Mas. Iya. Emang dulu gaya hidupnya kayak gimana? Apakah dari kecil memang kondisi berat badannya memang besar gitu, atau karena gaya hidup? Lah, ini yang mungkin teman-teman relevan. Banyak yang ngerasain pasti orang kalau habis nikah itu makanya jadi banyak. Karena iya, coba kameramennya, emang iya orang habis nikah. Oh, iya. Karena betul Mbak, karena sebelum kita nikah kan makan sendiri. Oh oke, apalagi ketemu pasangan istri yang pinter masak Pinter gitu. masak atau mungkin ya suka GoFood atau mungkin suka pesen ojol gitu. Iya. Akhirnya dulu terbiasa tuh makan terus begadang terus. Mungkin juga Sebelum nikah berapa Mas? Apanya? Berat badan? Waduh, itu saya tuh sangat anti bertimbangan Mbak. Oke. Nah itu nggak Tapi ngukur. belum selebar atau sebesar itu ya? Belum. Oke. Karena dulu istri saya tuh pas bonceng saya tuh niteni atau bahasa Jawanya tuh ingat. Kalau di belakang nyetut atau mungkin tangannya melingkar di perut saya tuh ngerasain tuh gede. Kayak waduk gajah mungkur nih dipegang gini. Tapi setelah olahraga sampai sekarang itu dia ngerasain. Terus sambil kok makin kurus pi gitu. Oh iya. Oh ada impact ya ternyata ya gitu. Nah itu. Oke, nah gaya hidupnya setelah nikah tuh maksudnya gimana Mas? Makan terus Mbak, makan. sehari minimal 3 kali wis. Iya 3 kali, kita juga 3 kali Mas, pagi, siang, malam. Nah bedanya ini 2 kali porsi. Oh jadi sekali makan tuh double pasti? Double, karena kan itu belum nyemil? Nyemil, terus belum kita makan banyak dan enggak gerak, enggak ngapa-ngapain. Itu kan pasti kalori terus toh Mbak masuk. Dan kita tidak ngapa-ngapain. Berarti makanan yang mbok masukin atau mbok dorong di dalam mulutmu itu keluarnya kemana? Cuman BAB. Terus habis itu ngapain lagi? Ya udah disimpan sama tubuh kita toh. Begadang. Begadang. Padahal nek aku lihat dari orang-orang tuh pembakaran kalori paling banyak itu pas kita tidur katane loh. Itu sampai setelah saya cek di sport buat saya itu ternyata memang benar. Ketika kita bisa tidur 8 jam secara utuh, itu mungkin bisa membakar 2000 sampai 2500 kalori. Bayangin aja kita begadang, bahkan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kalau enggak obes atau badan gendut, nggak mungkin. Iya tuh? Iya. Ya dulu saya kayak gitu soalnya. Nah, perubahan yang tadinya sehari makan, sekali makan double, 2 porsi, nyemil, begadang, kemudian gara-gara lari itu kan drastis. Nggak kaget Mas? Atau pelan-pelan gitu atau langsung? Kaget, jujur kaget banget. Karena ketawanya itu di segitiga muka saya. Mungkin teman-teman kalau lihat di Instagram atau TikTok saya, di berat badan 128 bulan April itu, muka saya itu masih bulat, bener-bener kayak bal kompan bahasa Jawanya. Atau bola orang olahraga, di sepak bola itu. Dan sekarang saya lihat kaca, loh kok muka saya segitiga? Kayak stick PS itu. Segitiga bunder kotak. Lah kok ini segitiga? Lah itu kaget jujur. Loh, ternyata ketika kita tidak melihat timbangan berat badan,
ketika kita tidak melihat angka, itu malah justru lebih nikmat. Karena akhirnya kita itu nggak berekspektasi apa-apa. Karena saya basicnya suka lari, mau berat badan saya turun, mau berat badan saya naik, nggak peduli, karena sudah suka lari duluan, kaget saya, loh kok ada impactnya di badan gitu. Itu yang akhirnya, oke, berarti aku harus melanjutkan hal ini. Oke. Nah, berarti setelah itu kalau soal pola makan gitu ya, Iya. berapa kok porsinya dikurangin kah? Atau frekuensinya dikurangin kah? Nggak ngemilnya dihilangin atau gimana? Americano adalah teman setia. Saya Jadi tuh makan nasi Padang, masih makan sate ayam, Masih. gado-gado. sate ayam Ponorogo, enak banget Mbak. Oh. Masih aja, karena saya cuman kayak Mbak Tiffany tadi bilang, frekuensi aja dikurangin. Semisal 3 kali makan, ya udah, kamu self reward cuman sekali siang toh aja. Benar-benar ternyata dari kita mengambil keputusan positif, Tuhan menghadirkan hal-hal baik lainnya di depan mata kita. Jadi ketika teman-teman mungkin yang hari ini, wah saya nggak bisa mas, saya itu masih olahraga sambil ngerokok, coba PS6. Berat badan 90, coba PS6. Itu yang menyebabkan saya berhenti ngerokok. Sakit banget berat badan 90-an itu PS6, itu sakit banget Mbak. Ambil nafas, itu kayak ambil cicilan 4 tahun. Sakit, tapi akhirnya setelah berhenti 10 hari aja, bisa PS6, bisa PS7. Dengan nafas yang akhirnya nggak tersengal-sengal kayak saya sering ini rokok terus. Ya mungkin ini akan Lifestyle, kayak gaya hidup ya. Oke, yang kalau kita banyak pelajari itu dari orang-orang yang punya cerita yang inspiratif gitu ya, sebenarnya adalah mindset. Nah, apa yang kemudian mindset yang dimiliki oleh Mas Taufik kemudian yang akhirnya juga membawa mendirikan satu movement atau gerakan kayak ada di bajunya, gendut berlari ya. Nanti kita akan tanya, tapi kita akan jeda dulu, tetaplah bersama Talk is Fun. Gimana orang gendut yang pengen memulai gerak? Dari outfitnya dia aja, dari bentuk tubuhnya yang dia aneh, dari sepatunya dia yang tidak mahal, dari ketika dia ikut race atau ikut event komunitas dia paling belakang dan ditinggal. Yang ini akhirnya menjadi peluru bahwa gendut berlari ini harus hadir dan menjadi semangat teman-teman di luar sana. Oke, masih di Talk is Fun. Kalau dari tadi memperhatikan kaosnya Mas Taufik sangat eye catchy karena ada tulisannya gendut berlari. Itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu adalah movement, gerakan perubahan yang berdampak positif bagi komunitas gendut berlari yang ada di Solo ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke kota-kota lain ya. Amin ya Allah. Oke, nah jadi gendut berlari kita bisa tebak karena Mas Taufik berhasil memperbaiki gaya hidup, kemudian juga menurunkan perlahan berat badan, akhirnya muncul bikin gendut berlari ini. Jadi inisiasi pertama, shout out to teman-teman Solo, ada Mas Aga, Mas Yos, Mas Bagus, Koko Gemoy, dan banyak teman-teman lainnya yang cerewet di DM saya di IG. Mas, kamu lari kapan? Ayo, aku bareng. Gara-gara itu kita bikin. Karena akhirnya banyak teman-teman obes di luar sana, mungkin yang lihat liputan CNN hari ini, program paling keren ini di CNN, itu pasti juga merasakan hal yang sama. Aku tuh malu mas, kalau ikut event komunitas, ikut race, karena saya pasti ditinggal di belakang. Karena dibilangnya berat badan, susah gerak, lama, pasti gitu. Oke. Itulah yang membersamai saya harus hadir. Karena dulu dari 128 benar-benar saya tuh ngerasain gimana orang gendut yang pengen memulai gerak. Dari outfitnya dia aja, dari bentuk tubuhnya yang dia aneh, dari sepatunya dia yang tidak mahal, dari ketika dia ikut race atau ikut event komunitas dia paling belakang dan ditinggal. Yang ini akhirnya menjadi peluru bahwa gendut berlari ini harus hadir dan menjadi semangat teman-teman di luar sana. Berarti gendut berlari ini kan belum nyampe setahun lah ya? Dereng mbak, dereng. Oke. Nah sejauh ini
gimana memotivasi teman-teman yang ada di komunitas gendut berlari ini? Apakah hanya dengan berlari saja atau lebih dari itu gitu? Dan apa yang kebanyakan mereka sharing sih sebenarnya? Ya. Apa kesusahannya kadang-kadang kan gini, merasa kita sudah punya niat, tapi kok ya nggak ada perubahan, kok nggak turun-turun berat badannya gitu. Merasa kayaknya ini udah dikurangin porsi makannya apa segala macam, tapi kok segini-segini aja gitu. Gimana Mas? Saya menganggap gendut berlari ini akan menjadi komunitas culture di luar sana yang memakai Evo SL, yang memakai Nike Pegasus atau mungkin Nike Vomero atau memakai Saucony yang mahal itu. Tapi akhirnya di gendut berlari ini saya menyadarkan saya yang ikut ibu-ibu, Mbak. Oh, kebanyakan perempuan. Bayangin, perempuan, ibu-ibu yang Oh, akhirnya justru. outfitnya biasa aja, bapak-bapak yang dia nggak disebut culture hari ini. Oke. Itu yang menggerakkan saya. Dan sampai saya itu teringat sama ibu saya sendiri, almarhum. Sampai di postingan saya terakhir ada orang yang DM di IG saya. Mungkin ini agak sedikit sedih. Orang bilang, aku ketika lihat ibu-ibu yang ikut event gendut berlari, saya itu melihat ibu saya sendiri dulu dan sampai saya tuh nangis. Kenapa saat almarhum ibu saya hidup nggak saya ajak olahraga? Tuhan tuh tiba-tiba menyadarkan saya kayak, oke, kamu di jalan yang benar nih. Dengan menghadirkan ibu-ibu di komunitas gendut berlari. Dari situ saya tuh bukan mau nyemangatin teman-teman, ayo naikin pace-mu, ayo turunin berat badanmu, ayo. Semuanya perihal teknis, enggak. No, yang membuat saya men-trigger teman-teman di luar sana adalah yang menggerakkan kamu. Gerakan tubuhmu hari ini, gerakanmu lari hari ini, bukan untuk angka yang akan kamu lihat di timbanganmu. Yang menggerakkan kamu hari ini adalah keluarga yang kamu lihat bangun pagi ketika sarapan. Kamu pengen terus hadir nggak untuk mereka? Jadi movementnya terlihat seperti memang berlari, Ya. tapi it's all about mindset. Yes. Itu tadi ya. Yes. Oke. Mas, apa sih yang paling menyedihkan dari orang gendut? Perspektif orang tentang orang gendut. Perspektif yang paling menyedihkan adalah cepat mati. Karena meninggal adalah sebuah ketakutan banyak orang, tapi pasti orang yang obes dilihat orang tuh, kamu cepet mati loh, makan banyak ya kamu nanti berat badanmu nambah loh, kamu badanmu nggak estetik, diajak, dibully Mbak. Orang saya lari aja sampai hari ini itu masih ditanya kok, kamu lari pelan tuh sengaja tuh, kamu tuh sekarang jadi kurus itu banyak pikiran tuh. Tahu nggak Mbak, apa dari inti dari hal-hal yang akhirnya pembulian ini terjadi untuk orang gemuk? Kamu mau gemuk, mau kurus, kamu akan selalu dibully dan kamu nggak bisa bahagiain banyak orang. Jadi berlarilah untuk dirimu sendiri. Oke. Jadi mindset paling penting tuh apa sih Mas? Aku kalau misalnya nanya Mas Taufik, emang sekarang berat badannya berapa? Saya tidak akan jawab itu. Saya tidak mau teman-teman menjadikan lari adalah alasan untuk menurunkan berat badan. Semakin kamu menghitung hal-hal yang fana itu, semakin kamu tidak akan menembus ketidakmungkinan dalam kehidupan kamu. Karena angka, bentuk badan, itu semuanya fana. Yang real adalah kamu bisa bergerak setiap hari bangun tidur. Jangan kepatoknya sama angka. Jangan. Cintailah kamu bangun pagi, cintailah kamu berlari, cintailah kardiomu yang tidak ada intinya itu. Karena dengan mencintai hal-hal yang membosankan itu, Tuhan akan menghadirkan hal-hal lain. Oke. Message yang mau disampaikan ke teman-teman sekarang yang lagi nonton, Ya. teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam kondisi yang obesitas, Ya. kelebihan berat badan, ingin memulai tapi butuh booster dorongan, motivasi. Ya. Teman-teman yang memulai lari, apalagi yang sudah di atas 5 km, pasti kamu mengalami kilometer kritis yang akhirnya kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu ngapain? Why you do that?
kenapa kamu lari sejauh itu? Dan pasti menangis. Tahu nggak? Apa yang menyebabkan aku semakin jauh berlari? Karena pada akhirnya hal-hal yang akhirnya pengen tak lupakan di kilometer 7, kilometer 8, kilometer 9 itu dihadirkan Tuhan dan diingatkan kembali ke otakku. Termasuk aku kehilangan ibuku, Mbak. Dari lari, kamu akan mengalami tangisan yang sebelumnya nggak pernah kamu alami. Dari lari, kamu akan menemui hal-hal yang tidak pernah kamu temui. Nikmati. Tangisilah yang kamu ingat di kilometer tertentu, di kilometer kritismu, karena itu yang akan menyebabkan kamu lari di kemudian hari. Omongan saya tidak akan relevan untuk teman-teman yang baru tidur, baru nyemil, baru makan sate kambing Pak Manto di Solo yang akhirnya banyak makan. Omongan saya akan relevan ke orang-orang yang memulai lari di atas 5 km. Dan obesitas, cobaan lari 10 km atau jalan aja 10 km. Kilometer 7, kilometer 8, kamu akan tahu alasan kamu kenapa kamu harus lari tiap hari. Dah, itu aja. Tak kasih Ditunggu clue. actionnya untuk Yes. teman-teman di luar sana bareng dengan Gendut Berlari. Yes. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman di luar sana. Nggak ada yang terlambat, Yes, ya nggak kan? ada. Mulailah. Daripada nggak coba sama sekali. Yes, mulailah kamu pas habis tayangan ini. Besoknya lari langsung. Terima kasih Mas Taufik Sudirman. Thank you Mbak Tiffany. Sudah jauh-jauh lari ke Jakarta. Iya, Dari kita Solo, ultramaraton. Main-main ke GBK hari Iya. ini, sukses. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa lari bareng ya. Boleh Mbak. Sehat terus pokoknya. Gendut Running Festival. Gendut Radar Festival. Dan Talk masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Thank you Mas. Iya, matur suwun Mbak. Nah, jadi 1 bulan puasa tuh jangan jadikan momen itu kita nggak bergerak, jadi turun semua level kebugaran fisiknya. Oke, tetap mesti bergerak, ngakalinnya sekarang. Urusannya cuma 2, kalori sama hidrasi.